Pengertian ilmu ekonomi adalah secara umum ilmu yang mempelajari aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk menciptakan kemakmurannya. Dalam memilih dan menciptakan kemakmurannya, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti distribusi, konsumsi, dan produksi. Selain secara umum, pengertian ekonomi juga ada secara khusus menurut para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia di sini merujuk pada usaha untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan tak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya. Menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Permasalahan di sini tentunya melibatkan masalah perekonomian dengan menerapkan sumber perekonomian yang ada sesuai prinsip dan teori yang efektif dan efisien. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai macam sumber yang terbatas. Sumber yang terbatas di sini akan digunakan untuk menghasilkan banyak produk dan komoditi. Produk komoditi tersebut akan dipasarkan dengan cara didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, manusia akan berpeluang untuk mendapatkan banyak keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan modal yang kecil. Intinya, ilmu ekonomi dapat dikatakan suatu tentang manusia dalam kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Menurut para ahli dalam negeri, yaitu menurut Emanuel, ilmu ekonomi adalah suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari dalam masyarakat demi usahanya untuk meraih kemakmuran. Kemakmuran di sini adalah keadaan di mana setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan yang dimaksud bisa berupa barang dan jasa. Menurut Amwal, ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menentukan sebuah keputusan yang efektif. Keputusan efektif ini diambil guna mengelola sumber daya yang sudah tersedia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat. Menurut Suherman Rosidi, pengertian ilmu ekonomi menurutnya merupakan salah satu cabang studi atau ilmu pengetahuan yang berupa dengan sungguh-sungguh memberikan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan gejala-gejala yang timbul di lingkungan masyarakat. Gejala ini muncul karena akibat sejumlah perbuatan manusia. Maksudnya perbuatan manusia di sini berupa usaha untuk mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan, atau dengan kata lain, cara dengan mencapaikan kemakmuran hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan gunanya untuk mencapai suatu kemakmuran. Kemudian, masalah ekonomi itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama masuk dalam aliran klasik dan yang kedua menurut aliran modern. Mari kita pelajari lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan aliran klasik.
Masalah ekonomi pada aliran klasik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi. Produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang. Sedangkan konsumsi ini merupakan kita sebagai konsumen mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Kemudian yang terakhir distribusi. Nah, distribusi ini gunanya menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Demikianlah masalah ekonomi pada aliran klasik ini. Kita lanjut kepada aliran modern. Pada aliran modern ini terdapat 3 masalah ekonomi. Yang pertama yaitu what, kemudian how, dan for whom. What ini untuk menjawab pertanyaan, barang apa sih yang akan diproduksi oleh produsen? Kemudian how, bagaimana cara produsen memproduksinya? Dan for whom, sasaran pangsa pasarnya. Oke, sudah paham ya? Mari kita ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dipenuhi dengan sarana sehingga mencapai kemakmuran. Nah, adapun macam-macam kebutuhan ini dibagi berdasarkan 4 jenisnya. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitas, ada kebutuhan primer, sekunder, dan ada juga kebutuhan tersier. Sudah tahu kan pasti kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang kita gunakan untuk kebutuhan pokok kita. Contohnya adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berikutnya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan mewah. Lanjut berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani ini yang terpenuhi adalah kebutuhan dari fisik kita. Kemudian rohani adalah kebutuhan yang kita gunakan untuk rohani kita. Selanjutnya ada waktu penggunaannya. Dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan apa sih yang kita gunakan sekarang dan kebutuhan apa yang akan kita gunakan mendatang? Contohnya adalah kita menyimpan uang, menabung. Untuk apa? Kira-kira suatu hari nanti adik-adik yang sedang SMA ya. Nah, suatu hari nanti pasti akan kalian memilih kuliah. Pasti akan kuliah itulah yang dimaksud kebutuhan yang akan datang. Kemudian berdasarkan subjeknya ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan publik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya dari kelompok 7. Saya akan membahas tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya, kebutuhan kamu adalah makan, minuman, sekolah, dan pakaian. Tapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kamu pasti masih merasa belum puas. Nantinya kamu akan membutuhkan hal-hal lain, seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi yang lain. Karena saking bermacam-macamnya, lebih baik kita dijabarkan bersama. Yuk, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan serta alat pemenuhannya? Simak ya. Oke. Macam-macam kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia menurut International Law Organism, seperti makan dan minuman serta gizi yang lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tua mau membeli alat masak, sepatu, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier.
disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya adalah perhiasan, mobil, serta rumah baru yang mewah. Serta kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan juga terdiri dari waktu, karena dengan waktu yang singkat pasti seseorang itu mempunyai kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat kamu sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. Nah, kemudian kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya adalah tabungan. Pasti semua orang mempunyai tabungan. Yang ketiga adalah kebutuhan tidak terduga, harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya suka tiba-tiba. Contohnya adalah seperti anak tetangga yang naik sepeda kemudian kecelakaan, atau saudara kita yang naik motor kemudian kecelakaan. Yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu, adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contoh, mudahnya belajar, kamu harus menuntut ilmu sepanjang waktu dan sepanjang masa. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan dari pelajaran ekonomi kelas 10. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan pilihan yang tepat. Adalah dalam ekonomi, seseorang harus memiliki suatu pilihan yang tepat, baik itu dalam menentukan pilihannya, seperti misalnya usaha ataupun pekerjaan, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesejahteraan untuk keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. Terima kasih. Saya Rizwan Jailani di sini ingin menjelaskan tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini prinsip ekonomi adalah pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Yaitu contoh kita misalkan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita ambil contoh dalam koperasi atau simpan pinjam gitu ya. Kita mengeluarkan sedikit tapi kita dapat keuntungan dengan bunga sekian persen, dapat keuntungan yang lebih besar. Itu contohnya sedikit. Dan lalu ada motif ekonomi. Di sini motif ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi yang mendorong, ya kan, yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contoh misalkan ya seperti kegiatan ekonomi yang apa sih yang bisa membangkitkan atau kita bisa semangat dalam melakukan atau menjalankan ekonomi itu ya banyak sekali di kalangan masyarakat sekarang ini lagi rame-rame ya apa ya yang mungkin mereka tidak banyak untuk mengeluarkan modal tapi hasilnya sangat maksimal dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sekian cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.